Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dalam pembahasan tema 2, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang membuat pertanyaan untuk menggali informasi. Jadi, sebuah informasi itu bisa digali dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan, atau sebuah pertanyaan bisa dibuat dari informasi yang telah dijelaskan. Apa sih tujuan membuat pertanyaan? Kita membuat pertanyaan itu digunakan untuk mendapatkan informasi jelas. Nah, digunakan untuk apa pertanyaan itu? Biasanya dipakai untuk wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Jadi pewawancara itu orang yang bertanya, narasumber itu orang yang memberikan keterangan atau informasi. Dalam memberikan pertanyaan itu harus memenuhi unsur 5W1H. 5W1H ini diambil dari bahasa Inggris. Dari what, who, when, where, why, how, ya. What, who, when, where, why, how. Nah, yang pertama itu ada what. What itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah apa. Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan apa saja kejadian, kondisinya bagaimana, maupun keadaannya. Contohnya pertanyaannya bisa dimulai dari apa yang terjadi dengan titik-titik, apa yang menyebabkan terjadinya titik-titik. Nah, itu harus menggunakan apa yang menanyakan kejadian maupun kondisi maupun keadaan. Selanjutnya yang kedua ada kata tanya who atau siapa. Kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan pelaku atau subjek atau orang yang berhubungan dengan peristiwa. Jadi orang yang berhubungan dengan peristiwa itu selalu ditanyakan dengan kata siapa. Contohnya siapa yang titik-titik, siapa yang melakukan titik-titik itu menggunakan kata siapa. Selanjutnya yang ketiga ada kapan atau when. Kata kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu, tanggal, hari, jam, dan kronologi waktu kejadian atau urutan waktu kejadian. Nah, contohnya kapan terjadinya titik-titik, kapan kamu titik-titik. Nah, itu menggunakan kapan. Selanjutnya ada kata di mana, bahasa Inggrisnya where. Kata di mana digunakan untuk menanyakan tempat kejadian. Contoh, ya, di mana terjadinya titik-titik, di mana tempat atau lokasi kejadian peristiwa itu. Yang kelima ada kata mengapa atau why. Kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan alasan dan sebab terjadinya peristiwa, ya. Mengapa kejadian itu bisa terjadi, mengapa titik-titik kalian sesuaikan dengan informasi yang ingin kalian gali. Itu menggunakan kata mengapa. Dan yang terakhir ada bagaimana. Bagaimana itu digunakan untuk menanyakan proses, cara, atau keadaan. Bagaimana proses terjadinya titik-titik, bagaimana cara membuat titik-titik, bagaimana keadaan dari korban. Nah, itu kalian bisa menggali dari kata bagaimana. Nah, di buku tematik kalian akan menemukan kotak-kotak seperti ini. Nah, kotak-kotak seperti ini itu kalian isi dengan pertanyaan. Nah, kotak ini disebut dengan peta konsep. Nah, membuat pertanyaan dengan peta konsep itu bisa dilakukan dengan cara mengisi pertanyaan di sini, ya. Jadi nanti kalian cara mengerjakannya, kalian tulis pertanyaannya di sini. Ya, pertanyaannya itu di bagian atas. Terus selanjutnya di bawahnya ada jawabannya, ya. Di bawahnya ada jawabannya. Jadi tidak hanya pertanyaan saja, nanti kalian juga menulis jawabannya. Untuk semuanya, ya, untuk semuanya kalian berikan itu. Ya, pertanyaan jawab, pertanyaan jawab. Di sini juga pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban tentang bacaan apa? Tentang bacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Misal, mengapa titik-titik nanti dijawab di sini. Siapa yang titik-titik jawabannya di sini.
Bagaimana titik-titik-titik? Jawabannya di sini. Kapan terjadinya titik-titik? Jawabannya di sini. Di mana titik-titik? Jawabannya di sini. Nah, nanti setelah kalian membaca, kalian menuliskan pertanyaan dan jawabannya di peta konsep, dikerjakan di kertas folio bergaris yang dikumpulkan di akhir pekan. Baik, mungkin itu saja pembahasan pada hari ini, yaitu kalian ada tagihan tugas membuat peta konsep pertanyaan tentang bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kurang lebih ada di halaman 2 di tema 2 persatuan dan dalam perbedaan. Nah, selamat belajar, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.